Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan polimer. Rubber dan polimer. Pertama, definisi. Yang kedua, klasifikasi bahan berbasis. Yang ketiga, material berdasarkan klasifikasi. Yang keempat, sumber dan bahan-bahan. Yang kelima, penanganan dan perubahan bahan pasca panen. Polimer. Polimer adalah molekul besar yang tersusun secara berulang dan molekul-molekul kecil yang saling berikatan. Polimer mempunyai massa molekul relatif sangat besar, yaitu sekitar 500 sampai 10.000 kali berat molekul unit. Ulangnya, istilah polimer berasal dari bahasa Yunani, pols, yang artinya banyak, dan meros, yang artinya bagian, yang berarti banyak bagian atau banyak monomer. Polimer merupakan molekul besar makromolekul yang terbentuk dari susunan unit ulang kimia yang terikat melalui ikatan kovalen. Polimer lebih dikenal sebagai plastik dan bahan karet. Pada umumnya, polimer merupakan senyawa kimia organik yang didasarkan pada karbon, hidrogen, dan elemen bukan logam. Selain itu, polimer memiliki struktur molekul yang sangat besar. Polimer alam memiliki rantai karbon utama berubah rantai karbon C. Polimerisasi. Polimerisasi merupakan suatu jenis reaksi kimia di mana monomer bereaksi untuk membentuk rantai yang besar. Hal senada dikemukakan oleh Dr. B.H. Carruthers, seorang ahli kimia Amerika Serikat yang mengelompokkan proses pembentukan polimer tingkat tinggi. Polimerisasi menjadi dua golongan, yakni adisi dan kondensasi. Dua jenis utama dan reaksi polimerisasi adalah: 1. Polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi terjadi reaksi rantai, di mana reaksi rantai dapat disebabkan oleh radikal bebas, yaitu partikel reaktif yang mengandung elektron tak berpasangan atau ion. Polimerisasi adisi hanya berlangsung pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap, di mana pada polimerisasi ini bersamaan dengan pemotongan ikatan rangkap yang disertai oleh adisi monomer, misalnya pada vinil, dan turunnya. Pada polimerisasi adisi ada 3 tahapan mekanisme reaksi, yaitu inisiasi, provokasi, dan terminasi. Inisiasi merupakan tahap pembentukan radikal bebas. Tahap pertama diawali dengan pemecahan inisiator dan proses adisi molekul di antara satu radikal bebas yang terbentuk. Propagasi. Tahap perpanjangan monomer dapat membentuk rantai melalui reaksi adisi molekul monomer di bagian radikal bebasnya, di mana radikal bebas tersebut dihasilkan pada tahap inisiasi secara kontinu. Terminasi. Tahap pemotongan atau penyemprotan reaksi merupakan tahap penghentian pembentukan rantai polimer. Proses ini berlangsung antara radikal polimer yang sedang tumbuh dan radikal awal, misal polivinil klorida, poliakrik
nital, dan polinital. Yang kedua, polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi merupakan reaksi antara dua molekul bergugus fungsi. Banyak molekul bergugus fungsi, banyak maksudnya adalah molekul yang mengandung dua atau lebih gugus fungsi yang dapat bereaksi, yang menghasilkan satu molekul besar bergugus fungsi. Banyak pula dan diikuti oleh terbentuknya molekul kecil, seperti misalnya air. Pada polimerisasi kondensasi biasanya juga dihasilkan hasil sampingan, misalnya air, amoniak, atau asam klorida. Karena polimerisasi kondensasi tersebut biasanya terjadi pada monomer yang memiliki gugus fungsi. Misal gugus OH, COOH, dan NH3. Reaksi polimerisasi kondensasi biasanya juga digunakan untuk pembuatan backlit dragon karpet pendukung tape audio, tape video, dan kantong plastik. Klasifikasi bahan berbasis berdasarkan sumbernya, polimer terbagi atas 4 kelompok. Yang pertama, polimer alami, yaitu bahan yang berasal dari makhluk hidup dan terjadi secara alami. Polimer ini umumnya bersifat tidak stabil saat pemanasan dan jumlahnya pun terbatas, bersifat hidrofilik dan sukar dilebur dan dibentuk. Hal ini menyebabkan fungsi polimer jenis ini sulit untuk dikembangkan. Contohnya karet alam, pati, selulosa, dan protein. Yang kedua, ada polimer semi-sintetik. Polimer semi-sintetik yaitu jenis polimer hasil rekayasa antara polimer alami dan senyawa kimia. Contohnya selulosa nitrat. Yang ketiga, ada polimer sintetis. Polimer sintetis yaitu dari hasil proses jenis polimer, hasil proses polimerisasi dari monomer. Polimer sintetis yang pertama kali diproduksi dalam skala besar atau komersial ialah bakelit atau damar phenol formaldehida. Yang keempat, polimer elastomer. Polimer elastomer atau karet merupakan satu dari berbagai jenis polimer punya perilaku khusus, ialah mempunyai daerah elastis non-linear yang sangat luas, di mana perilaku khusus ini berkaitan ikatan silang crosslink antar rantai molekul yang dimiliki karet. Contohnya itu karet. Berdasarkan struktur rantainya dapat dibagi menjadi 3 golongan, antara lain. Yang pertama, polimer linear. Polimer linear adalah polimer yang terbentuk atas unit berulang yang saling bergandengan sehingga terbentuk rantai yang panjang. Polimer jenis ini bisa terlalu pada beberapa pelarut dan berwujud pada suhu normal. Umumnya tersedia dalam bentuk termoplastik atau elastomer, misalnya polyethylene polyvinyl klorida. Yang kedua, polimer bercabang. Polimer bercabang adalah polimer yang tersusun karena adanya unit-unit berulang membuat percabangan di rantai utamanya, misal pada glikogen. Yang ketiga, polimer cross-linking atau berikatan silang. Polimer cross-linking atau berikatan silang adalah polimer yang tersusun atas beberapa rantai polimer pada rantai utamanya yang bergandengan satu dengan yang lainnya. Semakin tinggi presentasi ikatan silangnya, maka semakin rendah jumlah pengembungan oleh zat pelarut. Apabila derajat ikatan silang tinggi, maka polimer tersebut bisa jadi kaku, misalnya pada bakelit, melamin, resin, formaldehida. Berdasarkan gaya intermolekul,
Gaya intermolekul polimer mempengaruhi sifat mekanik dan kimia polimer, diantaranya gaya van der Waals, ikatan hidrogen, dan tarik-menarik di pol-pol antara rantai polimer. Berdasarkan kecilnya molekul dan banyak sedikitnya gugus fungsional pada polimer mengakibatkan gaya intermolekul berlipat ganda. Berdasarkan gaya intermolekul polimer dibagi menjadi 4 jenis, yaitu elastomer, serat, termoplastik, termoset. Berdasarkan monomer, polimer dikelompokkan berdasarkan macam. Monomernya ialah homopolimer dan copolimer. Homopolimer adalah polimer yang tersusun atas monomer tunggal. Contohnya PVC, selulosa, teflon, polisterina, polipropilena. 2. Copolimer. Copolimer adalah polimer yang terdiri atas 2 macam atau lebih monomer tak sejenis. Contoh DNA dari pentosa, basa nitrogen, dan asam fosfat. Polimer alami bersumber dari tanaman yang memiliki selulosa. Monomer glukosa, polimerisasi kondensasi, contoh biji-bijian akar umbian, selulosa. Monomer glukosa polimerisasi kondensasi, contoh sayur, kayu kapas, karet alam. Monomer isoprena polimerisasi adisi, contoh getah pohon karet. Polimer sintetis. Polimer banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Bahan-bahan yang kita gunakan seperti pakaian, botol minum, map, dan kantong plastik, kertas, ban, dan lain-lain merupakan produk terbuat polimer. Polietilena, monomer etena, sumber bungkus plastik. Polipropilena, monomer propena, sumber botol plastik, tali plastik. PVC, monomer vinil klorida, sumber pipa paralon. Sumber dan bahan. Dari tanaman karet alam, sumber Raphia brasiliensis, selulosa, sumbernya kapas, jute, bambu, kayu, rumput, sesal, dan kenaf. 3. Kanji, ketela jagung biji-bijian. 4. Produk samping kayu. 4. Buah-buahan akhirnya dapat dikembangkan secara bioteknologi menjadi nata de coco, nata de pina. Dari hewan, domba, ulat, sumber laut, kulit udang, kulit kepiting, rumput laut. Sifat-sifat polimer. Berdasarkan sifat-sifat polimer dapat dibagi ke dalam 3 kelompok umum, yaitu elastomer, serat, dan plastik. Dari 3 kelompok tersebut, polimer dapat digolongkan berdasarkan sifat kimia, sifat fisik, sifat mekanik, dan sifat termal. Yang pertama, sifat kimia. Sifat polimer sangat dipengaruhi oleh gaya tarik menarik antara rantai polimer. Akibat panjangnya rantai polimer menyebabkan berlipat gandanya gaya tarik antar rantai bila dibanding dengan gaya tarik antar molekul biasa. Dengan semakin meningkatnya kekuatan gaya akan menyebabkan pula peningkatan kuat tarik titik lebur dan tingkat kristalinitas. Contohnya polimer yang memiliki uretan, di mana pada proses ini ikatan dipole yang terjadi antara atom oksida. Yang kedua, sifat fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat fisik polimer diantaranya: 1. Panjang rantai polimer. Dengan bertambah panjangnya rantai polimer, kekuatan dan titik lelah akan naik. Gaya antar molekul polimer akan menjadi kuat dan juga meleleh bila pada rantai polimer gaya antara molekul besar. Percambangan. Rantai polimer yang mempunyai cabang banyak
daya tekan ke titik lebarnya rendah. Ikatan silang antar rantai polimer jaringan yang kaku dan keras pada polimer disebabkan oleh ikatan silang antar rantai polimer. 5. Sifat kristalinitas pada polimer. Polimer dengan struktur yang beraturan memiliki kristalisasi yang tinggi sehingga memiliki ketahanan dan kekuatan yang lebih baik terhadap pengaruh sebagai bahan kimia dan enzim. Yang ketiga, sifat mekanik. Menurut Arifianto 2008, sifat mekanik polimer antara lain sebagai berikut. Kekuatan adalah sifat mekanik yang dimiliki polimer. Kekuatan tarik ialah tekanan yang dipengaruhi guna memutuskan suatu contoh benda. Ini sangat memperlakukan untuk mengetahui kemampuan polimer. Ketahanan terhadap tekanan ialah kemampuan suatu bahan untuk menahan beban tekanan yang berat. Ketahanan pada banding adalah ketahanan saat bahan tersebut dibengkokkan. Jika polimer kuat saat dibengkokkan, maka polimer dikatakan mempunyai efek strik. Yang keempat ada sifat thermal polimer. Bahan polimer mempunyai sifat khas, yaitu sangat mudah berubah dengan adanya perubahan temperatur. Bila terjadi perubahan temperatur, maka akan terjadi pergerakan molekul. Pergerakan molekul ini membuat struktur bahan polimer berubah, terutama yang di mesinnya besar. Sifat thermal polimer. Koefisien pemulihan termal pada panas jenis, koefisien hantaran terminal, titik tahan panas. Faktor yang mempengaruhi sifat polimer. Panjang rantai, jumlah monomer, susunan rantai satu terhadap lainnya, tingkat cabangan pada rantai, gugus fungsi pada monomer, ikatan silang antar rantai polimer, penambahan zat adiktif. Faktor pertimbangan aplikasi polimer pada alat industri dan kemasan. Kekuatan, titik leleh, kelenturan, kemampuan terlarut, kekentalan, karakteristik bahan polimer. Polietilen sifat ketahanan panas 80-120 Celcius. Isolasi listrik baik, mampu diolah dan dipencetakan baik. Kegunaan alat komunikasi, alat dapur, isolator, kabel listrik. Polipropilen sifat ketahanan panas 100-120 Celcius. Isolasi listrik baik dan terhadap bahan kimia. Kegunaan alat rumah sakit, komponen mesin cuci, pembungkus tekstil. Polistiren sifat listrik yang baik, sifat tahan cuaca yang agak rendah daripada resin metraklik. Ketahanan radiasinya sangat baik. Kegunaan radio TV. Polivinilchlorida sifat keras, tahan terhadap bahan kimia, kuat. Kegunaan jas hujan, isolator, kabel listrik, ubin lantai. Resin fenol sifat mudah dibentuk, relatif tahan panas dan keasaman. Kegunaan komponen bidang kelistrikan, komponen bidang komunikasi. Resin melamin sifat isolasi listrik baik, mengkilap dalam desain dan warna, dan air mendidih. Kegunaan alat-alat makanan, komponen listrik. Karet alam sifat warna coklat dan tembus cahaya, isolasi listrik baik, ketahanan panas 90-130 Celcius. Kegunaan bola golf, ebonit, alas sepatu. Karet betadine sifat ketahanan panas 120-150 Celcius. Ketahanan minyak baik, mampu dicetak. Kegunaan ban mobil, pengemasan tahan panas, selang. Keunggulan dan kelemahan material polimer. Keunggulan mempunyai ketahanan yang bagus terhadap korosi, tidak mengantarkan panas dan listrik yang bagus, mudah diproses dan dicetak menjadi berbagai bentuk, mudah ditambah adiktif, modifier, dan warna. Kelemahan, rentang panas yang terbatas, bisa rusak, retak, dan tergores dengan mudah. 3. Mudah terbakar. 4. Suka terurai. Rubber, karet adalah polimer hidrokarburan yang
yang terkandung pada lateks beberapa jenis tumbuhan bahan karet ini berasal dari sebuah pohon, yaitu pohon karet. Pohon karet berasal dari Amazon Brasilia yang nama ilmiah Vesperantiaceae. Secara kimia, karet merupakan molekul yang memiliki ikatan tak jenuh. Ikatan-ikatan tak jenuh itulah menyebabkan karet tidak tahan terhadap minyak. Sifat nonpolar dari karet menyebabkan karet tidak tahan terhadap minyak. Natural rubber disebut dengan lateks merupakan sari dari getah pohon evaporisasi dengan rumus polyisoprene. Synthetic rubber rekayasa teknologi untuk membentuk rantai karbon dengan sifat seperti rubber yang memiliki banyak varian merupakan jenis elastomer buatan yang dihasilkan melalui disintetis dari produk sampingan minyak bumi. Natural rubber bahan oleh karet, karet konvensional, lateks pekat, flat rubber, foam rubber, rubber, reclaiming rubber, synthetic rubber, SBR, IR, isoprene rubber, IR, isobutene isoprene rubber, NBR, nitron rubber. Proses produksi kelebihan dan kelemahan karet. Kelebihan memiliki daya elastis atau daya ending yang sempurna, memiliki plastisitas yang baik, tidak mudah panas, memiliki daya tahan yang tinggi terhadap gerak tekan, dapat dibentuk dengan panas yang rendah. Kelemahan, harganya fluktuatif, tidak tahan terhadap bahan kimia. Sekian dari saya Rizky Ahmad Maulana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.